Ngopi. Halo dan selamat datang. Nama saya Yazid Wisdan dari SMK Kemal Bengkari 1. Di sini saya akan ikut lomba menjelaskan tentang sejarah kontemporer Indonesia ya, yang diadakan oleh Euphoria Fest. Ya, di sini saya mau ngebahas sejarah, tapi tadi lupa yang mau bahas apa ya. Masih. Waduh. Dan ini bakal ngebahas salah satu peristiwa yang cukup dibilang era-era sebelum 1 tahun lah sebelum tragedi 98, itu tragedi Jumat Kelabu. Ya, kita mulai aja ya. Peristiwa ini dimulai waktu itu pada tanggal 23 Mei tahun 1997 di kota Banjarmasin. Waktu itu sedang ada kampanye pemilu, dan pada hari Jumat itu Partai Golkar giliran untuk berkampanye. Saat itu Partai Golkar mengadakan sebuah panggung di mana di situ banyak orang-orang Partai Golkar seperti orang-orang penting dan juga beberapa artis dari ibu kota yang datang sono untuk manggung juga. Dan juga selain itu kegiatannya juga ada kegiatan seperti bagi-bagi makanan dan bagi-bagi sembako untuk terutama target mereka adalah kaum buruh. Nah, pada saat jam 12-an, yaitu saat sholat Jumat, beberapa rombongan-rombongan pemuda Partai Golkar mengadakan iring-iringan melewati kota. Dan mereka pun melewati Masjid Nur, yang saat itu sedang digunakan untuk sholat Jumat. Pada saat itu, aparat telah melarang para pemuda Golkar untuk melewati daerah Masjid Al-Nur karena akan mengganggu ketertiban sholat Jumat. Dan juga Masjid Al-Nur saat itu sholat Jumatnya besar sekali sampai ke jalanan. Jadi takutnya mengganggu waktu sholat Jumat para jemaah-jemaah di situ. Tapi tetap saja massa mereka sangat banyak dan mereka melawan para aparat dan lanjut untuk pergi menuju melewati depan Masjid Al-Nur yang menyebabkan kesalnya massa yang sedang sholat. Nah, sayangnya Masjid Al-Nur waktu itu dipakai sebagai basis dari partai P3 atau Pembangunan. Nah, setelah jemaah sholat Jumat, para simpatisan partai P3 ini berkumpul di Masjid Al-Nur tersebut dan mengumpulkan massa yang sangat besar. Lalu mereka pergi ke DPD Golkar, yaitu tepatnya di Taman Kamboja, yang pada saat itu sedang ada acara tersebut, acara kampanye. Mereka awalnya dihadang oleh Laskar Pemuda Pancasila dan juga Laskar seperti anak-anak militer dan lain-lainnya. Namun, dimanapun juga Laskar, mereka jumlahnya terbatas. Akhirnya, massa pun berhasil menjebolkan benteng Pemuda Pancasila dan Laskar-Laskar lain. Akhirnya mereka menyerbu lapangan Kamboja yang saat itu menjadi tempat acara kampanye Golkar, dan mereka akhirnya berkelahi di situ, bertempur lah antara para pemuda partai P3 dan juga partai Golkar yang jumlahnya sekitar 20 ribuan. Tak lama mereka bertempur, akhirnya pertempuran ini pun dihadang oleh aparat, namun aparat pun tidak bisa melakukan apapun karena sudah sangat benar-benar besar. Akhirnya kejadian ini membuat suatu kerusuhan yang sangat besar ya. Akhirnya menjadikan kerusuhan ini terembet ke seluruh seiring kota Banjarmasin, ya, ke pusat kota, ke pinggir kota, dan massa pun mulai melakukan aksi-aksi yang vandalisme, membakar. Bahkan mereka juga tak luput mengikuti aksi-aksi rasisme seperti membakar toko-toko Cina dan juga membakar toko-toko suku lain, bukan Cina doang, dan banyak beberapa suku-suku seperti Madura dan juga suku-suku Ambon yang saat itu memang hubungannya sedang renggang dengan suku-suku lain juga ikut berkelahi gitu. Dan banyak sekali kebakaran, banyak sekali hotel, mall, yang terutama hotel-hotel yang dimiliki oleh para ras-ras Tionghoa itu dibakar seperti layaknya 98. Nah, tak lama kemudian hari pun mulai gelap dan akhirnya kota Banjarmasin mati lampu besar-besaran karena waktu itu gardu PLN
yang menyuplai listrik ke kota Banjarmasin ternyata dibakar oleh massa juga. Tak lama setelah mati lampu, malam pun tiba dan kondisi pun tak membaik. Akhirnya sekitar jam 9 malaman lah, aparat itu seperti TNI, polisi akhirnya tiba di kota Banjarmasin dan mulai menyusup dan menangkap-nangkapi para pelaku kriminal dan pelaku penjara tersebut. Setelah kejadian ini semua, TNI pun bergerak menuju pusat kota di mana kerusuhan ini sangat parah ya, di mana kerusuhan itu dimulai dan mereka pun menangkap para pelakunya. Banyak dari korban-korbannya pun sudah gosong hangus dan juga sudah tak bisa dikenali mukanya karena dihajar oleh massa. Dan juga mereka menyusupi beberapa kampung-kampung di luar kota Banjarmasin. Akhirnya ini pun terjadi sampai pagi. Pada pagi reda, kota Banjarmasin pun mungkin keadaannya sudah agak reda. Sudah banyak pemadam yang bisa mematikan kebakaran. Tapi banyak sekali korban yang berjatuhan. Diperkirakan bahwa korbannya terdapat sekitar 200 hingga 300 korban jiwa. Akhirnya, korban-korban ini akan dimakamkan di kuburan massal. Kuburan massal yaitu kuburan massal Jumat Kelabu 23 Mei. Dan juga banyak, bukan cuma korban-korban, juga kerusakan banyak sekali fasilitas pemerintahan dari gardu PLN, kantor-kantor pusat pemerintah, dan juga beberapa mall, hotel, dan juga PLN dan infrastruktur lainnya. Banyak juga korban yang berjatuhan dari aparat seperti polisi, TNI, dan juga pemadam kebakaran, karena pada saat malamnya pemadam kebakaran ingin mematikan api-apinya, mereka pun diserang oleh massa. Dan hal ini pun menjadi salah satu hal yang memicu tragedi 1998 atau kerusuhan 1998 pada saat reformasi. Ini salah satu peristiwa yang memicu seperti dorongan ke tragedi reformasi dan juga menjadi peristiwa buruk dalam titik sejarah Indonesia. Dan itu saja yang hari ini bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Dan itu saja. Maaf jika ada beberapa kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.